Oke ya, kalian tentu masih ingat target kita ya. Dan ini kebetulan analisa gue yang di live terakhir ya, live semalam itu belum gue hapus nih. Lu bisa perhatikan target kita nyampe nggak? Widih, nyampe cuy. Hai. Nah, lu bisa perhatikan. Sebenarnya apa yang kita analisa sekarang untuk Bitcoin sebenarnya nggak ada ya, karena ini masih sesuai jalur analisa kita, dimana kemarin waktu gua analisa ya itu Bitcoin masih di berapa ya, 118 atau 119 gitu, pokoknya masih dari sini. Dan gua targetin Bitcoin itu di 120.794, dan ternyata Bitcoin ya itu tak nyampe di berapa ya, di 121 ya kalau nggak salah ya, di 121. Nah, terus ada yang tanya ya, ada yang tanya, Bang itu nanti Bitcoin mau kemana? Kayaknya Mas Fajri ya, Mas Fajri atau Mas siapa ya yang di tele itu tanya next target berikutnya kalau misalkan ada turun. Nah, kalau ada turun kemarin juga sudah gua analisa juga ya, bahwa Bitcoin memungkinkan kalau misalkan memang tertekan turun, dia akan paling enggak ya, dia akan mengarah ke area 0,382 Fibonacci, itu di sekitar 116.300 ya. Sebenarnya terdekatnya kemungkinan dia akan mungkin ya, kalau memang ini tekanannya berlanjut ya, gue pikir di 117.500 itu lebih lebih relevan ya. Jadi nggak langsung dia terjun lang ya, oke lah, target utama memang di 116, cuma dia kan dalam prosesnya nggak langsung tiba-tiba anjlem di 116 ya. Pasti nanti ada penahan-penahannya gitu ya. Yang pasti di area biasanya di golden red Fibo ini di 0,236 ini ditahan ini di sekitar 117.600. Jadi seperti itu ya. Bitcoin di Binance sempat tembus 2 miliar ya, tapi altcoin naiknya masih males dari Mas Harjono. Ya seperti itu Mas ya. Memang konsepnya seperti itu ya dari dulu gitu. Jadi ketika ada FOMO ke Bitcoin, pokoknya mata tertuju ke Bitcoin semua, udah. Nah, biasanya nanti ketika udah orang ya udah tertuju ke Bitcoin semua, alhasil apa? Harga Bitcoin naik, altcoin naiknya tipis gitu. Nah, kapan alseasonnya? Alseasonnya ketika orang-orang yang buy Bitcoin udah opit banyak. Nah, sebagian uangnya itu bakal nanti digelontorkan ke altcoin. Kenapa kok nggak di Bitcoin aja, Bang? Kenapa kok digelontorkan di Bitcoin? Karena kenapa kok digelontorin ke altcoin? Karena biasanya ketika orang udah banyak yang opit dari Bitcoin, itu market itu stagnan. Jadi naik gak naik, turun gak turun. Nah, ketika titik itu udah terjadi, orang bosen. Alhasil orang banyak melakukan TP dan dipindahkan ke altcoin. Nah, biasanya kejadian-kejadian tersebut ya itu bisa memicu terjadinya alt session. Ya, jadi ya kurang lebih kira-kira konsepnya seperti itu, Mas ya. Oke. Ngopi dulu cuy. Gue nggak nawarin deh. Ngopi-ngopi dulu, ngopi ya, santai aja, santai. Oke. Jadi di sini kita akan coba cek ya. Gue riset dulu ya. Paling nggak lu udah tahu ya. Ini analisa gue yang kemarin. Ini analisa gue yang kemarin. Kita udah nyampe ya target di 120, 700, bahkan di 100. Ya kelebihan dikit lah targetnya ya. Maksudnya itu dia nyampe di 121 ya. Ini gue target di 170, 700. Paling nggak ketika lu kemarin serok di 118, 119 dan lu TP di sekitar 127.94, itu lu udah cuan lumayan, men. Coba ya, dari sini lu ke sini. Cuan lumayan. Ya sekitar 2%-an lah ya, 2%. Itu sekelas Bitcoin loh ya, 2%. Jadi jangan, Bang, gue main 2% kok dikit banget di Bitcoin. Ya berarti modal lu. Karena gini teman, pemain-pemain Bitcoin itu modal paling nggak 10% dari harga Bitcoin. Lu baru ngerasa cuan, cuan segitu. Cuan 1-2% itu baru ngerasa. Berapa Bang 10%? Ya lu sekarang Bitcoin berapa harganya? Itu 10%-nya. Nah, paling nggak lu main segitu kalau di Bitcoin nih. Jadi cuan 1-2% tuh udah wow gitu, udah lumayan gitu ya. Berarti nanti BTC bakalan sideways, panjang itu menandakan all session ya, Bang. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi bukan ya sideways ya, bisa dibilang stuck ya di situ-situ aja gitu ya. Naik turunnya di situ-situ aja. Iya. Jadi
nggak langsung mas ya, nggak langsung tiba-tiba Satway langsung orang tuh pindah, nggak. Jadi biasanya itu Satway-nya dia menunggu orang jenuh ya. Jadi kalau udah Satway panjang jenuh, habis itu pas posisinya pas di atas. Jadi dia konsolidasi Satway gitu ya, posisinya pas di atas. Nah, itu yang biasanya dimanfaatkan oleh para trader untuk melakukan take profit besar-besaran ya ketika sudah sekiranya tuh udah market Satway, habis itu indikatornya tuh udah menunjukkan, ibarat kata kalau lu cek di stok RSI itu udah overbought banget atau posisi udah di atas gitu. Ya, jadi itu biasanya dimanfaatin oleh para trader besar, terutama yang pemain-pemain Bitcoin untuk ambil take profitnya ya. Nah, mungkin nanti orang kan bingung ya kan, bukan bingung ini ya teman, maksudnya itu gue mau cari cuan di mana. Alhasil mereka melihat peluang di altcoin yang secara market cap lebih kecil berkali-kali, berpuluh-puluh kali lipat dari Bitcoin. Nah, itu yang dia garap. Jadi sebagian digelontorin. Biasanya seperti itu. Kok lu tahu bang? Ya biasanya lu gini deh. Lu update aja analis apa namanya? Kayak platform-platform analis gitu ya. Kan biasanya dia ngelacak pergerakan whale ya, ngelacak pergerakan whale. Nah, itu sudah terjadi beberapa tahun berulang-ulang kali seperti itu. Ya. Ada kok ya platform-platform pelacakan gitu temen. Jadi biasanya itu well itu yang udah profit gitu, tiba-tiba narik ke uangnya gitu ya, tiba-tiba dimasukin di situ ya. Itu lo bisa ikut-ikutin ya, di Twitter banyak kok kayak gitu free. Lu pantau aja ya. Oke, kita akan coba cek ya bagaimana price action dari Bitcoin. Sebenarnya sih nggak ada yang perlu kita analisa lagi untuk market Bitcoin ya, karena memang analisa kita memang seperti ini. Ya, kita targetin di 116. Tapi di sini gue pengen lihat ya bagaimana sih kondisinya sekarang. Coba deh gue riset dulu ya. Ini target kita tapi masih tetap di 116. Oke, buat teman-teman yang udah hadir siapa aja, kalian jangan lupa untuk komen-komen dan tap-tap like-nya dulu ya, teman. Oke, teman ya. Di sini gue akan langsung analisa lagi dan gue pengen lihat bagaimana price actionnya gitu ya. Apakah memang ini akan tertahan di situ-situ aja gitu ya teman, atau malah dia terjun ya. Kalau kemarin di grup tele kayaknya Mas Fajri yang tanya ya, bang itu Bitcoin nyampe mana ya. Gue bilang di target di 120 lebih ya, 120 300 ya, 120 700 ya kalau di analis live kita. Dan apakah di situ akan ada koreksi? Yes, akan ada koreksi ya. Terbukti kok Bitcoin tadi nyampe di 119 lebih dikit kan, ada koreksi. Tapi kan itu bukan menjamin suatu koreksi yang besar gitu loh teman. Karena apa? Karena di time frame satu harinya yang gue lihat ini memang masih memicu kekuatan buy. Jadi ya gue pikir sepertinya masih ada chance dorongan untuk Bitcoin tuh up. Loh kok gitu bang? Ya gue nggak tahu. Ya memang marketnya seperti itu. Lah mau gimana? Gue cuma bisa melihat dan memantau ya teman, bareng teman-teman semua secara live seperti ini gitu ya. Jadi kita tahu ini nanti market arah kemana ya, meskipun terkadang juga meleset juga ya, tapi ya kan ya paling nggak kita tahu lah ya pergerakan seperti apa. Oke, di sini yang gue lihat ya teman ya, di time frame satu hari gue melihat adanya volume transaksi jual yang bisa dibilang cukup lumayan ya, cukup lumayan untuk menekan harga Bitcoin yang gue lihat sih untuk volume transaksinya. Dan kita akan coba cek ya di stok RSI. Nah, oke, jadi kenapa kemarin gue targetin di 120.700 dan abis itu tertekan turun, target kita ada di 116.700 ya, kalau nggak 116 berapa tadi itu, kalian bisa cek video replaynya gue lah. Nah, kenapa gue targetin penurunan? Ya karena ini temen. Ya jadi memang secara stok RSI untuk Bitcoin ini belum confirm ya. Jadi ini belum confirm penuh yang gue lihat ya. Jadi gue pikir ini masih ada memicu antara kenaikan tipis sama dia tertahan harganya di area saat ini. Jadi ada dua chance itu. Antara dia naik tipis lagi, ya mungkin di 121 atau 122 ya, atau enggak dia bertahan nih di 120 sekarang ini. Tapi kalau lu tanya bang, tapi ini udah di atas nih, udah posisinya udah di atas, ya harap hati-hati gitu, harap hati-hati. Karena apa?
Karena ketika ini Bitcoin mengalami suatu koreksi, lu bisa bayangin deh, Bitcoin itu ya karakternya, karakternya ya. Kalau naik itu sendirian, tapi kalau turun ngajak-ngajak. Bener nggak? Ayo yang pernah ngerasain, komen-komen di bawah. Oke, di sini Mas Amin ya, Doge Bang. Oke, siap. Ya, oke. Jadi intinya ini teman. Memang secara stochastic ini belum ada konfirmasi ya. Belum ada konfirmasi secara penuh bahwa wah ini Bitcoin akan longsor nih. Belum. Belum, tunggu dulu. Ini bisa aja Bitcoin ada chance kenaikan masih ya. Karena gue belum lihat adanya konfirmasi di sini. Ya, gue belum lihat, tapi secara keseluruhan memang posisi Bitcoin memang ini kalau misalkan memang dia harus all time high ya gitu ya temen ya, seharusnya sih dia ada koreksi dulu gitu ya, atau dia misalkan nih kita berharapnya Bitcoin bisa tembus di 150.000 bang, dia harus turun dulu, nggak bisa dia langsung ke 150, kayaknya agak berat, kayaknya bukan agak tapi kayaknya berat. Jadi memang dia harus turun dulu ya, paling enggak ya itu tadi di 116, 117 baru dia bisa ke push lagi ke atas, membuat all time high, new all time high baru. Itu harusnya seperti itu. Ya, intinya yang gue perhatikan di sini, ini bukan gue nakut-nakutin temen-temen ya. Wah bang, ini gimana nih bang, posisi udah di atas, gue masuk boleh nggak sih? Lu masuk sekarang tuh agak sedikit telat ya men. Lu masuk sekarang tuh agak sedikit telat. Apakah gue nggak ada chance untuk win? Ya ada, kalau misalkan Bitcoin masih naik. Cuma kalau lu masuk sekarang, ini posisinya udah di atas men. Lu mau maksain? Ya terserah. Kalau lu mau maksain ya, kalau lu cuan ya lu beruntung, kalau nggak cuan lu jadi sangkuter, gitu kan kalau main di spot, bener nggak? Ya kan? Paling nggak di sini di video ini gue udah ngasih warning ke temen-temen ya, jangan terburu-buru masuk ya, karena lu kalau masuk sekarang ya itu momennya tuh udah telat, bukan momen secara long ya, karena gue di sini time frame 1 hari ya. Jadi harusnya lu masuk ketika stok resinya itu masih di area bawah sini nih ya, masih kemarin tuh masih di 118, 119 ya, itu lu masuk kan, kemarin udah gue kasih tahu ini masih ada chance untuk naik, cuma ya memang agak beresiko masih ya teman ya, tapi ini lebih beresiko daripada kemarin kalau lu masuk sekarang, tapi masih ada chance untuk naik gitu ya, paham ya? Oke, di sini kita akan coba cek ya dari segi volume ya. Nah, volumenya lu bisa perhatikan ya. Tadi kita melihat bahwa adanya volume chance untuk penurunan ya, tapi sekarang hijau lagi. Nah, ini yang gue jelasin tadi ya, bahwa memang Bitcoin per saat ini masih ada chance sebenarnya untuk naik ya, tapi yang bikin ketar-ketir ini posisinya bener-bener udah di atas men ya. Dia ngebidik berapa sih bang kalau misalkan memang naik? Oke, di sini gue akan kasih tahu ke teman-teman semua, dia tuh ngebidik level resistennya teman. Kok gitu bang nih ya? Oke, jadi resisten kemarin yang resisten konsolidasi ya, gue bisa bilang seperti itu, ini udah di break cuy, yang gue lihat nih dia resisten konsolidasinya tuh udah di break sebentar ya. Nah ini yang atas resisten, yang bawah support ya, ini udah di break tuh, udah keluar dia, berarti otomatis apa? Otomatis dia akan ngejar resisten berikutnya. Resisten berikutnya yang kita lihat di sini tuh ada ATH-nya cuy. Nah, di ATH-nya sini. Nah, jadi dia tuh ngebidik level di sini nih temen ya. Paling nggak dia ya, kalau gue kira kalau memang ini nanti naik, gue pikir dia bisa ke 122. Pokok di area kuning nih 122 sampai ATH-nya. Ya itu yang dibidik memang. Tapi kenapa lu tadi bilang Bitcoin turun bang, waktunya turun? Kalau waktunya turun memang iya waktunya, tapi ini belum confirm gitu loh. Waktunya turun yes, karena dia udah posisinya udah di atas men. Cuma dia belum confirm. Artinya apa? Artinya di time frame 1 hari ketika stok resi belum confirm, ini masih bisa memicu untuk ada kenaikan untuk short termnya gitu loh. Ya jadi yang gue lihat seperti itu gitu. Dan ini gue pikir ini akan ngebidik level 22 masih bisa kalau memang terus-terusan demandnya seperti sekarang ya per gue live ini ya. Ya kita lihat aja nanti ya besok pagi seperti apa gitu teman. Nah dia ngebidik level ini nih 122 men
ya tipis sih ya. Makanya kan tadi gue bilang ini sebenarnya udah di posisi udah di atas. Kalaupun memang ada naik, mungkin ada kenaikan 1%. Tapi ya lu bisa perhatikan ketika Bitcoin itu naik 1%, altcoin udah pasti langsung ngangkat ya kalau memang dia. Tapi nggak semua altcoin ya, nggak semua altcoin. Kadang ada altcoin malah nyungsep gitu ya. Nah, kalau sekarang karakter BTC naik sendiri turun ngajak ya. Kalau sebelum-sebelumnya BTC naik 2 kali persen, koin micin bisa naik lebih dari 10% ya. Iya, waktu biasanya hal itu terjadi ketika HIP akan halving ya. Dan Mas Harjono bisa perhatikan nanti ya, mungkin halving kemarin bisa jadi pengalaman, dan Mas Harjono bisa nanti perhatikan ya ketika Bitcoin di 2028 nanti menjelang halving pasti juga mengalami hal yang sama. Jadi Bitcoin naik dikit, altcoin yang gila-gilaan kayak kemarin itu. Itu kejadian itu berulang-ulang. Cuma memang yang kemarin itu apa namanya? Ya masih HP-nya tinggi banget ya teman, bisa dibilang seperti itu sih. Tapi nggak se-HP di 2021 dulu ya. Tolong pantau SPL Bang, ini dari Mas Serba Web3 ya. Oke, nanti bakal kita cek ya teman. Ya intinya seperti itu sih ya teman. Ya untuk Bitcoin lah, ini agak lama ini kita cek karena memang krusial. Coba deh kita akan cek ya. Kalau di time frame satu harinya memang kita ngebidik level 122 ya. Nah, ini lu bisa perhatikan nih di time frame 4 jam ya. Ini 4 jam. Ini time frame yang lebih kecil. Kalau kita cek ya di time frame yang lebih kecil ini memang masih memungkinkan akan adanya suatu penurunan. Tapi ini bisa jadi gini loh cuy, pola-pola pergerakannya. Jadi ya gini nih. Ini kan gini. Ini bisa jadi gini loh. Nah, gini naik sedikit lagi baru dia akan terjun lagi gini. Contoh kayak gimana, Bang? Contoh kayak di sini nih, lu bisa perhatikan ya. Lu perhatikan tanda yang gua kasih ini. Nah, ini bisa jadi kayak gitu. Nih, ya. Jadi dia bisa jadi seperti itu, gitu, teman. Karena di time frame satu harinya ini masih memungkinkan up gitu. Ya, tapi ingat ya teman ya. Meskipun ini ada potensi Bitcoin up ya, teman, tapi ingat, ini posisinya udah di atas ya. Jadi antara lu cuan dengan antara lu jadi sangkuter itu lebih dominan besaran lu jadi sangkuter gitu. Kalau nggak lu pas banget untuk TP gitu ya. Ya jadi intinya seperti harusnya lu di 100 sini nih, di 118 kemarin ya, 112 13 itu udah lu serok harusnya ya. Makanya kenapa kemarin waktu di 113 ya, target kita kan dulu kemarin di 113 114 itu lu cicil gitu, nyicil aja ya. Itu intinya ya, enaknya nyicil tuh ya di situ intinya. Oke ya, jadi itu teman ya. Jadi untuk short term gue pikir ini Bitcoin masih bisa ada chance untuk mengalami suatu kenaikan ya, dengan dia menargetkan sepertinya resisten di 122 ini yang akan dituju untuk Bitcoin ya. Apakah di 122 aja? Ya pokoknya di area kuning ini 122 sampai ATH-nya di 124 ya. Tapi gue pikir dia akan memicu di 122 ya. Entah itu 122 100 atau sampai di 122 900 atau 123 lah. Pokoknya di area kuning inilah. Jadi dia masih bisa. Jadi lu harus hati-hati karena ini posisinya udah benar-benar di atas, men. Ini posisinya udah di atas. Ya bisa dibilang ini area warning ya sebenarnya ya. Ketika Bitcoin udah nyampe situ tuh warning banget ya. Bisa dibilang warning keras lah ya. Kalau Bitcoin nanti ya bisa dia nyampe 122 dan tertahan, ini udah otomatis dia akan kebanting. Ya, udah otomatis dia akan kebanting, dan targetnya sekarang aja kalau kita cek kemarin ya, target kita kan di seberapa? Di 116 ya. Kalau ini nanti Bitcoin di 122 misalkan bisa kecapai ke situ misalkan ya, itu target penurunannya bukan di 116 tapi di 117 ya, gitu ya. Oke, intinya seperti itu ya teman. Paling nggak lu ada gambaran lah ya, dan lu bisa ngira-ngira. Hati-hati ini udah area red ya. Gue
Jadi ini udah area ya, sebenarnya harusnya waktunya Bitcoin turun tapi memang demandnya masih ada gitu ya teman. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi seperti ini.